Halo semuanya, kembali lagi di Saripata dengan narator kesayangan Anda, Uncle Latong di sini. Yo, kali ini kita akan bahas alur cerita film dari Marvel yang berjudul Shang-Chi. Film ini menceritakan tentang legenda 10 cincin yang memiliki kekuatan Tuhan juga keabadian untuk pemakainya. Namun terdapat konsekuensi untuk pemakainya. Mau tahu konsekuensinya? Simak ceritanya sampai selesai. Dan gak usah banyak bacot lagi, ngomong juga selalu, langsung aja kita ke filmnya. Film dimulai dengan menceritakan legenda 10 cincin. Senjata mistis itu mampu memberikan kekuatan Tuhan pada pemiliknya dan juga kehidupan abadi. Ia bernama Wenwu yang mengakui menemukan senjata mistis itu di sebuah makam kuno. Cincin itu bisa dipakai untuk kebaikan atau bahkan untuk kejahatan. Wenwu membentuk kelompok yang bernama 10 cincin. Selama berabad-abad, mereka memperluas kekuasaan, menyerang, menggulingkan kerajaan, juga pemerintahan. Pada tahun 1996, Wenwu masih belum puas dengan kekuasaannya. Ia ingin menyerang desa mistis yang merupakan tempat bela diri para dewa, yaitu Ta Lo. Mereka berangkat menyusuri hutan bambu, yang di tengah-tengah perjalanan, bambu itu menjadi hidup dan menutup jalan mereka. Untungnya Wenwu masih hidup. Lama berjalan, Wenwu bertemu dengan seorang wanita cantik yang mengusirnya dari Ta Lo. Wenwu langsung menyerang wanita itu. Mereka bertarung selayak menari berdua yang membuat Wenwu jatuh cinta kepada wanita itu. Namun wanita itu berhasil mengambil alih 10 cincin untuk mengalahkan Wenwu. Mereka berdua akhirnya menikah dan memiliki anak yang bernama Shang-Chi. Ibunya bernama Leiko Wu yang menceritakan Shang-Chi tentang bertemunya ibunya dengan ayahnya. Juga ibunya memberitahu Shang-Chi tentang jantung naga yang ada di dalam tubuhnya. Setelah itu ibunya memberikan liontin kepada Shang-Chi agar ia tak tersesat jalan. Di masa sekarang Shang-Chi tinggal di San Francisco dan ia memiliki nama panggilan lain yaitu Shaun. Di hari-harinya Shang-Chi bekerja sebagai tukang parkir bersama dengan Katie yang sering menggunakan mobil para tamunya untuk kebut-kebutan di jalan. Malam harinya Shang-Chi bersama dengan Katie ngopi di warkop bersama dengan Stephanie dan Kunal. Katie dan Shang-Chi bercerita tentang betapa bahagianya mereka bekerja sebagai tukang parkir. Tapi Stephanie membantahnya karena mereka membuang potensi dirinya untuk menjadi tukang parkir. Setelah dari warkop, Shang-Chi dan Katie mampir ke karaoke untuk bernyanyi juga meminum air putih. Pagi harinya Shang-Chi dan Katie berangkat kerja menggunakan bis umum. Di tengah-tengah perjalanan, seorang preman mengancam Shang-Chi agar ia memberikan liontinnya. Tentu saja Shang-Chi menolaknya dan membuat Shang-Chi ditangkap oleh 2 preman lainnya. Ketika Shang-Chi melihat Katie disakiti oleh preman, Shang-Chi langsung menunjukkan jati dirinya sebagai master bela diri. Ia menghajar semua preman di dalam bus. Setelah itu, Shang-Chi dihadapkan dengan pemimpin preman yang bernama Razor Fist yang memiliki tangan buntung, namun di dalamnya terdapat senjata pisau tajam. Tanpa basa-basi, Razor langsung menyerang Shang-Chi dan tanpa sengaja memotong rem bus. Bus itu tak terkendali dan membuat sopir pingsan karena terbentur. Katie mengambil alih kemudi sementara Shang-Chi bertarung dengan Razor hingga membuat bis itu hampir terpotong menjadi 2. Shang-Chi menyuruh semua penumpang pindah ke gerbong depan sementara ia menahan Razor di gerbong belakang. Lalu Razor berkata kepada Shang-Chi kalau ia dan adiknya pantas mendapatkan balasannya. Shang-Chi berhasil menahan Razor dan membuat Razor terlempar karena bis menabrak eskavator. Sementara Katie juga berhasil menghentikan bus dengan menabrak mobil-mobil mewah di sisi jalan. Setelah itu Shang-Chi baru menyadari kalau liontinnya diambil oleh Razor Fist.
Kemudian Shang-Chi pulang terburu-buru untuk mengemasi barangnya karena ia akan pergi ke Makau menemui adik perempuannya. Sementara Katie masih kebingungan dengan apa yang terjadi dan siapa Shang-Chi yang sebenarnya. Shang-Chi menjelaskan kepada Katie kalau ia memiliki adik bernama Xialing yang mengirimkan surat kepadanya 2 bulan yang lalu, dan orang-orang tadi adalah orang suruhan dari ayahnya. Sementara Katie memutuskan untuk ikut dengan Shang-Chi ke Makau. Di dalam pesawat, Shang-Chi menceritakan sedikit tentang kehidupannya kepada Katie. Dulu saat Shang-Chi masih kecil, setelah ibunya meninggal, ayahnya Wenwu melatihnya bela diri dan mengajarinya menjadi pembunuh. Sampai di usianya yang ke-14 tahun, ia tak ingat bagaimana kehidupannya saat ibunya masih hidup. Dan saat itu juga Shang-Chi diperintahkan ayahnya untuk menjalankan misi pertamanya. Alih-alih mengikuti keinginan ayahnya, Shang-Chi memutuskan untuk kabur ke Amerika dan merubah namanya menjadi Shaun. Sesampainya di Makau, Shang-Chi datang ke alamat yang tertera dalam surat Xialing dan bertemu dengan Jojon yang langsung mengenalinya karena video viral Shang-Chi mengejar preman di bis. Di sana Shang-Chi melihat pertarungan antara Wong dari Doctor Strange dan juga Adamantium, musuh dari Hulk dari film The Incredible Hulk. Wong berhasil mengalahkan Adamantium dengan portalnya yang langsung mengarah ke wajah Adamantium. Namun setelah pertarungan, Wong dan Adamantium terlihat akur kembali. Shang-Chi ikut dalam pertarungan karena ia sudah didaftarkan oleh Jojon. Dan betapa kagetnya Shang-Chi karena lawannya adalah Xialing, adik perempuannya sendiri. Xialing langsung berlari dan mengajar Shang-Chi dengan penuh amarah. Shang-Chi tak ingin melawan adiknya dan memberitahunya bahwa ayah mereka sudah mulai bergerak. Amarah Xialing mereda, namun ia teringat kembali saat dulu Xialing ditinggalkan oleh Shang-Chi yang kabur ke Amerika. Setelah pertarungan selesai, Xialing mengungkapkan kekecewaannya saat Shang-Chi meninggalkannya dulu sesudah ibunya meninggal. Setelah itu, Shang-Chi memberitahu Xialing bahwa liontinnya sudah dicuri oleh 10 cincin dan target mereka selanjutnya adalah dia. Shang-Chi lalu memperlihatkan surat yang dikirimkan Xialing kepadanya 2 bulan yang lalu. Namun Xialing kebingungan karena ia tak mengirimkan surat itu kepada Shang-Chi. Tak lama setelah itu, pasukan 10 cincin menyerbu markas Xialing dan Shang-Chi ditinggalkan oleh Xialing agar ia merasakan apa yang dulu ia rasakan. Shang-Chi memutuskan untuk kabur lewat sisi gedung, namun ia dihadang oleh pasukan 10 cincin yang mau tak mau Shang-Chi harus melawan mereka. Di saat Shang-Chi sedang bertarung, Katie hampir terjatuh dari gedung yang membuat Shang-Chi bergegas menyelamatkannya. Katie ditangkap oleh Shang-Chi, tapi ia disetrum oleh anggota. Untungnya Katie berhasil diselamatkan oleh Xialing, dan setelah itu Shang-Chi dan Xialing bersatu untuk mengalahkan 10 cincin. The Dealer datang dan ia mengambil liontin milik Xialing. Shang-Chi lantas mengejar Dealer dan membuatnya terlibat dalam pertarungan sengit. Saat Shang-Chi akan mengakhiri semuanya, Wenwu menghentikan Shang-Chi dengan cincin saktinya dan membawa Shang-Chi, Xialing bersama dengan Katie kembali ke rumah mereka dulu. Di sana Shang-Chi teringat pada masa kecilnya saat Wenwu melatihnya dan akan memberikan 10 cincin itu kepadanya saat ia pantas. Kemudian pada meja makan, Wenwu menceritakan dulu saat ia bertemu dengan Leiko, ibu dari Shang-Chi. Saat Wenwu larut dalam penelitiannya, suara ibu Shang-Chi terdengar jelas di telinga Wenwu yang meminta agar ia dibebaskan dari balik gerbang yang berada di desa Talo. Shang-Chi tak percaya akan hal itu, namun Wenwu menunjukkan apa fungsi dari liontin dari Shang-Chi dan Xialing. Liontin itu dipasangkan di mata naga yang memperlihatkan jalan ke desa Talo, namun dijaga oleh labirin bergerak. Jalan itu terbuka sekali dalam setahun saat He Ming-ji
Dan semenjak itu, Wenwu memutuskan untuk menyelamatkan ibu Shang-Chi dari gerbang penjara Ta Lo serta membakar desa itu. Shang-Chi dan Xialing tak setuju dengan itu, menganggap tindakan itu kejam yang membuat Wenwu marah dan mereka ditangkap, juga dimasukkan ke dalam sel penjara oleh Wenwu. Di dalam penjara mereka bertemu dengan Trevor Sutherland dari film Iron Man 3 yang ditangkap oleh Wenwu karena menyamar sebagai dirinya sebagai The Mandarin. Satu-satunya teman Trevor di sel adalah Morris, makhluk tak berwajah yang dibawa oleh Leiko dari Ta Lo. Namun setelah Leiko meninggal, Morris tak terurus dan Trevor memutuskan untuk merawatnya. Trevor yang paham bahasa Morris memberitahu Shang-Chi kalau Morris meminta bantuannya untuk pulang ke desa Ta Lo. Morris akan memandu mereka melewati hutan labirin, walau hutan itu belum terbuka. Setelah itu mereka kabur melewati rute darurat Wenwu yang ditemukan oleh Xialing. Mereka juga mencuri mobil milik Razor Fish yang diketahui Razor lewat CCTV dan membuat mereka dikejar oleh pasukan 10 cincin. Namun karena Katie sudah berpengalaman dalam menyetir, mereka berhasil kabur. Pagi harinya mereka masuk ke dalam hutan yang tak lama kemudian semua bambu bergerak membentuk labirin. Katie memperlaju mobilnya melewati jalan yang dipandu oleh Morris. Setelah keluar dari hutan bambu, mereka masuk ke dalam air terjun yang merupakan gerbang penghubung antara dunia dan desa Ta Lo. Di sana mereka disambut oleh hewan-hewan mitos seperti Huihu, Huilin, dan kawanan Morris yang bernama Hundun. Namun setelah Shang-Chi sampai ke desa, mereka dicegat oleh Master Guangbu beserta dengan warga lainnya yang mengusir Shang-Chi dari Ta Lo. Tak lama setelah itu, Jingnan yang merupakan saudari Leiko sekaligus bibi dari Shang-Chi menyambut mereka dengan baik. Shang-Chi memberitahu Bibi Nan bahwa ayahnya akan segera datang ke Ta Lo untuk menghancurkan gerbang dan membebaskan istrinya. Bibi Nan memberitahu mereka tentang sejarah desa Ta Lo. Kalau di balik gerbang itu terdapat naga The Dweller in the Darkness yang melahap setiap roh manusia untuk memperkuat dirinya. Dulu kaum Ta Lo kewalahan menghadapi naga itu sendirian sampai pelindung agung bergabung dalam pertempuran dan membalikkan keadaan serta mendesak naga itu untuk masuk ke dalam gerbang. Selama 4000 tahun, kaum Ta Lo menjaga gerbang itu dan ayah mereka bukan yang pertama datang untuk membuka gerbang kegelapan. Sedangkan suara yang didengar oleh Wenwu itu bukan berasal dari istrinya Leiko, melainkan bisikan dari naga yang berada di dalam gerbang kegelapan. Karena mereka tahu hanya 10 cincin itu yang bisa membebaskan mereka. Setelah itu Bibi Nan memberikan Shang-Chi dan Xialing hadiah titipan dari ibu mereka yang berupa pakaian dari kulit naga. Kemudian Shang-Chi dilatih oleh Bibi Nan dan diajarkan tentang bagaimana cara mengalahkan ayahnya. Begitu juga dengan Xialing dan Katie yang berlatih keras untuk kedatangan dari Wenwu. Di malam harinya, Shang-Chi duduk di tepi danau, teringat dengan kejadian di mana ibunya meninggal dikeroyok oleh gangster. Semenjak itu juga Wenwu menyesali saat ia memutuskan melepaskan cincin itu dari tangannya. Dan Wenwu mengajak Shang-Chi untuk membalaskan dendam kematian ibunya. Wenwu tak menemukan bos dari gangster itu dan semenjak itulah Shang-Chi dilatih dengan misi pertamanya mencari pembunuh dari ibunya. Katie menghampiri Shang-Chi yang sedang merenung dan Shang-Chi curhat tentang kejadian apa yang sebenarnya kepada Katie. Kalau dulu saat ayahnya Wenwu mengirimnya untuk mencari pembunuh ibunya, Shang-Chi bilang kalau ia tak membunuhnya. Namun Shang-Chi membunuh orang itu karena hutang harus dibayar dengan darah. Sekarang Shang-Chi kecewa kepada dirinya. Katie memahami perasaan Shang-Chi yang sejak dari kecil dididik menjadi pembunuh. Sedangkan Shang-Chi memutuskan untuk membunuh Wenwu dengan tangannya sendiri.
Keesokan harinya Wenwu sampai dengan pasukan 10 cincin untuk membebaskan istrinya dari gerbang kegelapan. Pimpinan memberitahu Wenwu kalau ia sudah dijebak oleh iblis kegelapan. Tapi Wenwu tetap percaya dengan keputusannya yang membuat kedua belah pihak terlibat pertarungan. Shang-Chi mencoba menghadang Wenwu dengan tongkatnya yang tentu saja kekuatannya belum cukup untuk mengalahkan Wenwu. Shang-Chi kemudian menghina Wenwu yang selalu mengikuti kemarahannya. Tentu saja Wenwu marah dan memukul Shang-Chi ke tengah danau. Wenwu melompat ke ujung danau menemukan gerbang dari sisi naga, tempat pengurungan dari istrinya. Di saat Wenwu memukuli gerbang, makhluk penghisap roh keluar menuju ke arah desa dan membunuh Death Dealer. Kemudian pasukan 10 cincin dan desa Talu memutuskan untuk bersatu, juga memberikan senjata sisi naga dan mengalahkan penghisap roh. Sedangkan Shang-Chi yang masih berada di dalam danau disadarkan oleh Sang Pelindung Agung yang membawa Shang-Chi kembali ke permukaan lalu menuntunnya ke arah Wenwu. Di dalam pertarungan, Shang-Chi mempraktekkan cara mengalahkan ayahnya seperti yang dilakukan oleh ibunya. Shang-Chi mengambil 5 cincin dari Wenwu. Kemudian Shang-Chi dan Wenwu beradu kekuatan dengan cincin itu. Setelah Shang-Chi mendapatkan ke-10 cincin, Shang-Chi mengurungkan niatnya untuk membunuh Wenwu. Namun di saat itu juga naga kegelapan keluar dari gerbang. Makhluk itu langsung menangkap Wenwu dan menyedot jiwanya. Wenwu menyerahkan 10 cincin kepada Shang-Chi tepat sebelum ia mati. Setelah itu Pelindung Agung menyerang naga kegelapan bersama dengan Qialing. Naga kegelapan mundur ke arah desa dan Shang-Chi bergabung dengan Qialing mengejar sang naga. Dengan kekuatan Pelindung Agung, naga kegelapan berhasil dibekam ke dalam air. Namun penghisap roh terus memberi naga kegelapan kekuatan yang membuat Sang Pelindung Agung tertangkap dan mulai disedot jiwanya. Burunya Qialing ditangkap oleh sang naga kegelapan, namun Katie berhasil menembak tenggorokan naga kegelapan dan membuat keadaan berbalik. Shang-Chi melompat menuju naga kegelapan untuk memasukkan 10 cincin ke dalam perutnya, membuat naga kegelapan hancur. Malam harinya Shang-Chi dan warga desa Talu mengadakan upacara untuk para korban jiwa, juga ayah dari Shang-Chi. Beberapa hari kemudian, Shang-Chi dan Katie kembali ke San Francisco. Mereka menceritakan semuanya kepada Stephanie dan juga Kunal. Tentu saja mereka tak percaya dengan cerita Shang-Chi yang mengada-ngada. Wong lalu datang dengan portalnya dan mengajak Shang-Chi juga dengan Katie menuju ke kamar Taj. Di sana rapat dihadiri oleh Dr. Banner atau Hulk, juga Kapten Marvel. Setelah itu Wong memberitahu Shang-Chi bahwa saat pertama kali Shang menggunakan 10 cincin, ia tak sengaja mengaktifkan sinyal suar ke sebuah tempat. Setelah selesai rapat, Shang-Chi, Katie, dan Wong karaoke dan menyanyikan lagu Cidro dari Didi Kempot. Di akhir credit scene, Qialing mengambil alih kekuasaan 10 cincin dan Razor Fist sebagai bawahannya. Dan film pun tamat. Dari film ini pelajaran yang bisa kita ambil adalah kepergian akan selalu ada dan mau tidak mau kita harus menerimanya.
Sekian dari saya, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Ketemu lagi kita di alur cerita selanjutnya. Bye bye.